أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukrillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makruh memutuskan tawaf yang fardu seperti sa'i karena jenazah atau sunat ratibah. Sunat ratibah yaitu sunat yang mengiringi sembahyang sunat nang wajib. Itu arti sunat ratibah adalah arti sunat ratibah yaitu sunat yang mengiringi kepada sembahyang wajib. Itu ratibah bahasanya. Jadi makruh hukumnya memutuskan tawaf karena melakukan sunat ratibah atau karena mengikuti, mengumpati sembahyang jenazah. Jadi kalau tawaf dan sa'i pokoknya jalan terus kecuali sembahyang fardu. Kecuali sembahyang fardu. Jalan terus. Apa hukumnya memandak stop tawaf tadi? Dikarenakan karena mengikuti sembahyang jenazah atau sembahyang sunat qabliyah atau ba'diyah, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena ikan ini khusus kalau karena memang di dalam ibadat nang khusus, nang tertentu. Dan sunat berniat pada tawaf nusuk yang dikandung oleh nusuk dan tiada wajib, dan wajib berniat pada tawaf yang tiada dikandung oleh nusuk dan tawaf wada. Dan sunat sembahyang 2 rakaat kemudian daripada selesai tawaf. Sunat berniat apabila tawafnya itu sudah di dalam rangkaian itu ibadah. Misal kita berniat haji, kita berniat umrah.
Sewaktu kita selesai memakai kain ihram, selesai waktu kita memakai kain ihram, kemudian sudah memakai kain ihram, kita berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala wa ahramtu biha, nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita berniat untuk melakukan ibadah, yaitu umrah dan berihram dengan dia, atau berniat haji dan berihram dengan dia. Sedangkan dikatakan haji dan umrah adalah di waktu melakukan lengkapnya itu gawian. Lengkapnya itu gawian umrah karena ada tawafnya, karena ada sa'inya, karena ada tahallulnya. Itu kalau sudah ada niat umrah, berarti termasuk sudah ada di dalamnya niat tawaf dan sa'i. Karena umrah itu rangkaian ibadatnya, perincian ibadahnya. Umrah itu kalau dirinciakan, kalau diurayakan, iya, tawaf, ihram, tawaf, sa'i, cukur atau tahallul. Lengkap itu ngarannya umrah. Kalau haji, umrah, wukuf, mabit, maluntar jamarat, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu ngarannya haji. Jadi karena umrah tadi ngaran yang bernama umrah dari rangkaian ibadah tersebut, oleh karena itu maka tidak diwajibkan lagi berniat di dalam hendak melakukan tawaf umrah dan sa'i umrah, karena tawaf dan sa'i umrah itu hukumnya sudah jadi umrah yang sudah dinyatakan tadi. Namun walaupun itu hukum kada wajib, tetapi lebih bagus ada niat karena hukumnya sunnat. Adapun tawaf nang lain daripada rangkaian ibadat yang sudah dinyatakan tadi, maka hukumnya niat adalah wajib. Seperti orang nang hendak tawaf wada, orang nang tawaf hendak tawaf wada, tuwada lah bacaannya, atau wida. Ada juga namanya betuwadak ya. Wada atau wida. Sama lawan berkisah haji tuh. Rasulullah jar melakukan haji wada. Kadang haji wadak itu ada haji wada. Arti wada itu kan perpisahan lah. Terakhir hari perpisahan, tawaf perpisahan. Nah, tawaf wada itu wajib niat. Tawaf sunat wajib ada berniat. Di waktu kita hendak tawaf sunat wajib. Artinya tawaf sendirinya dah. Kalau kita hendak melakukan ibadat sekedar tawaf, bukan didasari dengan umrah, maka dalam tawafnya itu wajib adanya niat. Kalau kita hendak melakukan tawafnya wada, maka kita wajib di sana dalam tawaf wada itu berniat. Karena itu kadada termasuk dalam rangkaian yang sudah diniatkan sebelumnya. Jadi kayak itu caranya lah. Jadi bagi orang yang bisa ke sana bisa membayangkan tak. Tapi kalau orang yang belum bisa ke sana, insya Allah apabila sampai ke sana ingat tak pelajarannya. Ini kan kita wada.
Oh nang kayak ini arti tawaf nang sudah dalam rangkaian niat pertama seperti tawaf umroh teh. Oh nang kayak ini ngarannya tawaf sunat nang wajib jua niat tahu. Jadi bagus benar belajar walau kada berangkat haji, walau belum ada antangannya hendak umroh hendak haji. Tapi alangkah bagusnya belajar jadi supaya andai kata mendadak misalnya ke sana sah ibadahnya. Karena sudah belajar dan menuruti aturan yang sudah dipelajari tadi. Mendadak tapi kada belajar kada sah jadinya. Karena amal itu ada syaratnya hendak diterima. Di antara amal nah hendak diterima yaitu syaratnya belajar. Syarat utama amal hendak diterima itu belajar. Jangan bahapal ibadahnya jangan. Jadi makruh hukumnya berhenti atau memutuskan menstop tawafnya itu dikarenakan karena ibadat sunat qobliyah atau ba'diyah, atau tadi karena menyembahyangkan orang meninggal jenazah. Dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama yang kemudian daripada Fatihah. Kemudian pulang sunat tadi berniat apabila tawafnya itu termasuk dalam rangkaian yang sudah diniatkan yaitu umrah atau haji sunat. Namun apabila tawafnya itu kada termasuk di dalam rangkaian yang ada sudah niatnya, maka itu hukumnya wajib niatnya. Di antaranya seperti orang tawaf biasa, tawaf sunat maksudnya kada tawaf nang ada rangkaiannya. Kemudian tawaf wada ulang. Tawaf wada itu wajib juga dengan adanya niat. Kemudian setiap selesai tawaf apa saja tawafnya? Apa saja tawafnya? Itu setiap apa saja tawafnya? Tawaf wada kah, tawaf sunat kah, tawaf umrah kah, tawaf haji kah? Itu semuanya disunatkan selesai daripada tawaf 7 kali putaran Ka'bah tadi disunatkan sembahyang sunat tawaf ngarannya. Sembahyang sunat tawaf. Kenapa jadi kayak itu jar? Kenapa jadi setiap sembahyang apa kenapa jadi setiap apa tadi? Tawaf tadi sembahyang disunatakan sembahyang sunat tawaf sunat kenapa? Rasulullah kayak itu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah nang kayak itu caranya. Kita apa? Mengumpati. Kita mengikuti. Jadi niatnya karena mengikuti atau ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tawaf apakah? Di mana kita nang bagusnya sembahyang tadi? Di mana kita nang bagusnya sembahyang? Yaitu tempatnya ikan ada. Jadi bagus tawaf lah. Setiap tawaf hendaklah sembahyang sunat tawaf. Wah ini ada orang sekolahan tika tuh nah. Tika tuh latihan nih sudah. Latihan manasik haji kanak-kanak lah sekolahan tika tuh ada ini. Tika Al-Quran TPA itu nah ada belajar manasik umroh atau haji dilatih karena oleh gurunya bagus benar itu. Lalu karena timbul perasaannya rame, lalu timbul karena perasaannya senang, lalu hendak benar ke Makkah, hendak umroh, hendak haji karena rasa ramenya tadi belajar dan mempraktikkannya. Hendaknya itu jadi pahala tak? Karena ini hendak dalam kebaikan, maka itu jadi pahala, jadi ibadah. Jadi bagus benar tak? Ada salah orang tuh melajari jadi. Enggak kita nih lah, enggak ikam nih misalnya. Ikam nih belum sugih kalau lagi. Sugih belum enggak? Sugih belum enggak? Nah, cocok aja gancang makan lagi. Jadi nang kayak orang tah belum sugih
belajar masalah bab zakat, keistimewaan zakat, pahala zakat. Lalu kepingin, malah jar mun aku berduit kena aku hendak bener juga zakat, itu ka pahalanya teh. Itu ka hebatnya orang berzakat, hendak juga kena berduit supaya kau berzakat kan dapat pahala. Hendaknya dalam ibadah itu dapat pahala. Makanya kita sudah bicarakan kalau minggu tadi, malam Sabtu tadi. Kenapa surga jadi 8? Karena di situ ada tambahan nang menyebabkan masuk ke dalam surga adalah kehendak atau niat nang baik-baik nang urusan ibadat. Maka kehendak itu tadi atau niat tadi hendak melakukan ibadat tapi kada mampu, itu tetap juga menjadi nilai ibadat dan menyebabkan yaitu masuk surga juga. Jadi bagus berniat tak. Aku jar apabila berduit kena aku hendak memberi makan orang kan bagus. Pahala dapat pahala. Aku kayaknya apabila berduit aku hendak nukar motor spesial menggratisakan orang hagan ke pengajian. Turunnya hanya bayar. Niatnya bagus saya juga. Ada yang berniat hendak sugih supaya apa? Supaya nyaman ya membiniakan orang. Karena banyak nang kada kau babini lantaran jujuran balarang. Kan bagus juga itu niat bagus juga ibadat pang. Ada juga nang berniat apabila berduit kena hendak baulah sekolahan. Supaya orang mengerti, supaya orang banyak nang belajar, supaya mengerti agama. Bagus niat-niat kayak itu tuh bagus. Dan niat lagi kena hendak sekolah, hendak belajar, supaya seorang jadi orang nang baik, supaya seorang dapat kebaikan dari Allah, supaya dapat kecintaan, keridaan dari Allah, dan orang-orang nang ditakdirkan Allah berparak lawan aku supaya dapat kebaikan juga dengan berkat ilmu tadi. Bagus juga niatnya. Pokoknya banyak saja bercita-cita berniat yang baik-baik tuh nah. Karena kan salah satu surga itu salah satu tingkatan surga itu yang menyebabkan salah satu tingkatan surga itu adalah nang masuknya itu penyebab karena niat yang baik banyak. Kelakuannya baik sudah, ibadatnya jalan, tambahannya pulang rajinan berniat yang baik. Ibadatnya tuh banyak sudah, ada aja sudah. Tambahinya lawan niat-niat yang bagus tadi pulang makinnya. Itu termasuk salah satu nang ada tingkatannya di dalam surga. Nah, ada tingkatannya dalam surga. Apalagi niatnya ya. Aku jar mudahan sugih kena. Mudahan banyak berisi sarang burung. Tapi belum baulah pang lagi kadada. Berniat misalnya hendak berduit juga dan dapat rezeki yang banyak dari Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kau mau obatiakan orang nang garing-garing untuk kasihan. Karena banyak orang nang garing itu kada kau berobat. Dengan diobati, insya Allah diberi Allah sehat. Mun diberi Allah sehat, orangnya baik, lalu inya rajin beribadat, kuat ibadahnya. Jadi pahala juga. Jadi bagus. Jadi kalau kita tolah banyak rezeki, nang penting, nang paling bagus gawian itu diantaranya baulah sekolahan agama nih, kemudian memberi makan orang, kemudian mengobati akan orang, itu paling bagus sudah gawian menggunakan duit. Paling bagus menyedekahkan harta kita nih, paling bagus menggunakan duit kita yaitu untuk mendidik orang dalam kebaikan dalam agama. Kedua yaitu untuk memberi makani orang nang mau nang belajar atau nang beribadat. Ketiga
yaitu untuk maubatiakan orang nang garing. Tapi nang bagusnya dipilih dulu. Menang orangnya nang kada tahu arti kebaikan juga garing. Diubatiakan makin bebangat kena jahatnya, ada usah dulu itu. Bah ini jar jaka kau baik mati yang sekalinya. Kenapa? Pabilainya sigar, pabilainya sehat, habis ayam orang. Habis sandal orang habis, sepeda motor orang habis dicuntaninya. Maling benar. Garing si maling tereh. Jaka wajar mati ha, kadusan hidup lagi ya. Maka dasar kadada itu nah tanda-tanda hendak nang betaubat itu kadada. Harus diobati akan nang sehatnya aja. Oh siapa ini? Kada terdengar lagi adzan subuh ke mana? Kada terdengar lagi adzan subuh ke mana? Diselidiki di rumahnya. Sekalinya garing. Garing. Apa diarit? Panau. Jarang bang lah orang garing untuk gara-gara panau benar aja. Nah ubatiakan kita takone dolah. Aku nih kada terdengar lagi, kada mendengar lagi. Sampian nih ulun nih kada mendengar lagi. Pian bagerakan subuh, ya pang jasidin aku nah gara-gara sebab garing nih pang jadi kada kau lagi turun. Mun aku sehat sini aku turun benar. Bawa ke dokter. Bawa ke rumah sakit. Ubatiakan. Selama sidin itu sehat gara-gara kita atau sebab kita mau ubatiakan, selama itulah kita dapat pahala sidin beribadah. Bagus kan? Bagus kan? Guring nah ada nang guring. Ada nang guring. Awasnya. Aku nih misalnya garing. Lah. Misalnya tenang garing. Lalu kada kawa garing. Pengajian kada kawa. Baca maulid kada kawa. Banyaknya orang ibadah. Lalu ikam nih baik lawan aku. Kamu ubatiakan aku. Kamu biayakan obat kada minta bantuan ikam bang ada. Aku ada garing juga. Ini contoh aja tah. Lalu ikam membantu aku mau batiakan aku misalnya. Kamu bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah dengan berkat diobati tadi. Aku sehat. Nah, sebab aku diobatiakan tadi, lalu aku sehat. Nah, sebab sehat tadi, aku kembali bisa baca maulid. Kemudian lagi pengajian. Berapa bulan atau berapa tahun aku sehat nang sebab kamu ubatiakan tadi gawianku nang itu tadi ikam dapat pahala juga sama. Jadi bagus benar. Jadi kalau berduit itu kalau duit banyak cari orang nang ahli ibadat ubatiakan. Ubatiakan itu luar biasa itu amal jariah juga termasuk. Ubatiakan. Bila kada lihat lagi makasih dah ka mana? Sakanya anak babini. Anak babini kalinya. Kenapa nih kada lagi makasih dah? Kenapa? Mencetok tarbang kada lagi juga? Mencetok tarbang kada. Mengasidah kada. Kenapa? Ya pangginya aku nah. Ku coba-coba di rumah sudah mengasidah tapuntal kasidahnya. Merajin aku bahapal aja. Ini buku tuh sudah tapuntal. Kenapa? Melihat senyumannya ada di buku sini. Aku keganangan senyumannya aja. Tak kau lagi aku mengasidah. Mau pikiranku sudah. Sumbayang duhur aja kadang-kadang aku 7 rakaat ya. Mau sudah.
Jadi kayak apa nih pabila pulang ikam kau mengasidah, pabila ikam kau pulang nih mencatuk tarbang, pabila pulang belum tahu aja lagi nah. Rasa tergoda semua hati. Dapat senyumannya semalam aku pas nang di haulan tadi berawaan. Pas di haulan tadi kan inya bertugas. Inya bertugas. Ya aku nih lalu di hadapannya tuh. Sekalinya baik jangan kalah aku. Senyuminya lawan aku. Lawasnya aku mengharapkan senyumannya itu sudah 2,5 tahun mengharapkan senyumannya. Ini tinya senyum lawan aku betakon nah pulang. Ujarnya, pian di mana duduk yang? Hah? Biasanya aku bila di haulan tuh aku jalan-jalan aja kan aku duduk. Ini ampihan orang tuh kok hendak lagi duduk raminya membayangkan senyumannya tadi. Dan asiknya mendengar suara waktunya memanggil aku tadi nah. Ndak awal lagi mengasidah gara-gara itu tadi. Sakalinya bibiniannya kada kawal lagi jom baca dalail. Kenapa di asrama kada kawal lagi bangun siang mbak tuntung subuh guring. Kenapa jadi kayak itu di asrama? Sakalinya jam 3 hanya kawal guring. Kenapa? Terbayang. Ya kalau keingatan. Sewaktu senyum tadi lawan inya tadi nah. Sewaktu senyum dan itu tadi nyata tawa benar. Karena melihat tatawanya nang hitang tadi, situ kada kau taguring lagi, bingung, stres kada, gitu. Nah duit banyak, bisi duit banyak. Engka itu kayak pam kalau berdatang aja nah. Kalau kita parahi aja kayak Pak. Kayak Pak, maulah ikan. Itu tijenya sudah berapa tahun hendak nang kayak itu. Cuma nah ada dajinya nah. Apa ini rajin lah. Bagusnya isyaratnya tuh ini aja nah. Padahal orang berhitung duit kan ada lihat nang kayak ini. Polos kada dajar polos. Laulal fulus lahalakan nufus. Kalau kada ada polos, kada ada duit, saya binasa hidupnya. Ya Kudus, a'tinil fulus wa man adani fahuwa mampus bi berkati Habib Abdullah Al-Idrus. Nah itu bujur jago sakumpul lo bacaannya sih itu. Nah, kada tahu kan orang bujuran. Jago sakumpul tuh kayak itu sih. Itu bacaannya sih supaya para jakian kita masuk. Ya Kudus ngaran Tuhan lah. Ya Kudus. A'tinil fulus datangkan lawan ulun. Ini ya Kudus ini kan nama Tuhan. Ya Kudus. A'tinil fulus datangkan lawan ulun nih duit. Wa man adani bahwa mampus. Mun ada kata-kata tujuh mati akan ha. Itu kalau artinya tah man adani bahwa mampus ana kada katujuh nanti akan na. Nampak kacamata tuh kada katujuh nanti akan na. Misalnya aja Bang. Bahwa man adani bahwa mampus bibarkati Habib Abdullah Al-Idrus. Hebatnya bibarkati Habib Abdullah Al-Idrus dengan berkatnya Habib Abdullah Al-Idrus. Baca rancak-rancak baca ini tenang. Manu dibaca tawassulnya Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Kudus, sa'atinil mulus wa man adani bahwa mampus biberkati Habib Abdullah Al-Idrus. Mencatat hendak sugih juga anak-anaknya. Ya tarimu ahlaha, baca pulang itu 5 kali, baca 5 kali pulang. Ya tarimu ahlaha. Tawassulnya ya tarim wa ahlaha. Ada gampang orang ditarim itu.
Jaguru sakompol dulu 60% penduduk Tarim itu wali Yusiden. 60% penduduk Tarim itu wali. 40 orang soleh. Maksudnya kada wali tapi bilang peparak jadi wali juga sudah. Nang walinya tuh 60%. Nang hebat juga tapi kada sampai martabat wali lagi itu 40%. Artinya hebat juga orang. Makanya di tawasul itu ya Qudus atinil fulus wa man adani fa huwa mampus berkati Habib Abdullah Ali Idrus. Habib Abdullah Ali Idrus Al-Akbar. Habib Abdullah Ali Idrus Al-Akbar kada gampang Qutbul Mala. Qutbul Mala. Makanya bangaran Al-Aidarus itu kenapa? Al-Aidarus jaguru dulu ru'usul auliya. Arti Al-Aidarus itu ru'usul auliya, kapalanya samuan wali. Kapalanya samuan wali karena Habib Abdullah Al-Idrus ini, karena Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran ini zaman itu beliau adalah orang yang luar biasa diberikan Allah kemuliaan sampai paling tinggi makam kawalian beliau waktu itu, makanya dingarani dengan Al-Aidarus atau Al-Idrus. Bimakna ru'usul aulia, kepala daripada segala wali. Ya Qudus atinil fulus wa man adani fa huwa mampus berkati Habib Abdullah Al-Idrus. Mintanya lawan Tuhan juga, lawan Allah juga nang bernama Qudus tadi. Berkat Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi berniat tang bagus tadi karena penyebab masuk surga juga. Mun berduit tadi. Nah, maulah ikam tadi kuparakan, kupinangakan, kukawinakan. Mana bibiniannya? Dai di Subarang tuh nah. Subarang tuh. Grup nang mana? Inya kan bibinian tuh begrup. Inya ada nang Kakamban kuning berapa orang? Ada nang karudungnya Habang Hati itu nah, Habang Hati seberataan. Ada nang kayak Kalambu Buruk tuh nah, seberataan. Grup nama mana ikam nang pinasa. Laisal uyun tarah. Artinya selalu dikelupak mata ikam itu nama mana? Nang Kakamban kuning dingin. Oh, grup itu tuh. Si orang mana? Orang anu. Nah. Takunakan. Mau kaikam lawan si anu tuh. Ulun supan banyak. Takuni mama ulun abah ulun aja. Mun sidin akur ulun akur hajua. Buliknya bedulu ka rumah. Bulik ka rumah hampas ke atas. Bingung nang kuitan ada apa aluh kuning jadi kayak ini lain pada biasa datang. Nah penak aja nang kuitan bedudu mana kuning apa ikam bakal lahir ka di asrama. Kebanyakan makan hintalo kah? Jadi kayak ini muha potongan. Menangis belukut ka pulang. Kada mah aja mun pian hendak membunuh ulun harus diterima nang malam ini berdatang. Jeneng kuitan kadang dulu apa kisahnya. Pokoknya kayak itu aja karingkasannya, bila ada orang berdatang malam ini pian kada menerima berarti pian sama lawan membunuh ulun. Oh. Hendak benar berarti itulah. Kebiniannya juga didatangkan sekalinya dipintai 75 juta. Larangnya tawar sehingga menjadi 7,5 juta. Ini menuruti zaman Nabi waktu Isra Mi'raj, kan Rasulullah diberi perintah 50 waktu karena terjadi jakano permohonan dari Rasulullah menjadi 5 rakaat. Nya kisah berilmu bang berdua lah, jadi ada paduman tenang. 7,5 juta lagi.
Ditawar pulang 7,5 juta, kawaka kurang lagi jah. Jadi nang kuitan mah hendak kurang lagi umaku tuh ada. Umaku tuh ada belus ini hanya rahmat laki. Bapak, duit banyak kalau arakannya untuk sahabat nang tukang kasidah nih. Bayi diparakan sudah selesai, ayo tinggal menunggu suratnya aja lagi, nikahlah barang bepanjang lagu kasidahnya. Bepanjang lagunya, asrakal lagu kopi dangdut tuh ini pulang. Wah ini orang membaca kasidah aneh juga. Ma ambil paduman lagunya lagu dangdut, lagu India, ada sebenarnya tanpang. Ada tuh itu anehnya. Orang dahulu, orang alim, orang soleh, kalau hendak membaca kasidah itu timbangannya, itu aturan lagunya menuruti ilmu arut. Jadi lain berkahnya. Coba ikam hadir, ikam tuh hadir nang di situ dibaca maulid dan kasidahnya nang memang dari asal nang mengarangnya itu lagunya kah, caranya kah, atau ada merubah tapi nang merubah ni alim juga nang menyesuaikan sidin dengan ilmu agama juga, yaitu ilmu arut. Lain tuh ada haibahnya, ada rohaniyahnya, karena diurang kasidahnya baik, diridhoi Allah Rasulullah, lagunya pun diridhoi Allah dan Rasulullah karena ada ilmunya. Ada orang wayah ini kebanyakan kada sabada tanpang menyesuaikan, maulah lagu, merubah lagu kasidah, merubah lagu-lagu syair, diubahnya nang kaya lagu dangdut, nang kaya lagu India, nang orang menyembah patung itu dimasukkan ke lagu itu. Nah, jadi kada lagi. Jangan umpatan, maka itu jangan. Aduh usah itu jangan berhafal nih. Ada timbangannya kalau orang belajar arti kan mereka melakukan katakan belajar arti lah. Stop ilon, fa ilon ya. Itu benar enak ingat. Ada wazannya lah. Nah, ada wazan ya. Wazan itu timbangan. Ditimbang dahulu ini apa kan gitu kan. Belajar arut. Nyembat gini salah. Urat sambat orang arut. Ayo banyak paham belajar yang ngarannya aja salah. Lancarnya baca kasidah gara-gara duit tadi. Jadi ngatakan adalah kalau hidup itu banyak rezeki. Kalau kita tuh diberi Allah Ta'ala rezeki, duit nih banyak kita diberi Allah Ta'ala, gunakanlah untuk nang baik-baik. Nang baik itu sedekah diantaranya mengobatiakan orang nang garing. Karena tadi selama orang nang garing itu orang nang garing orang tuh sakit, lalu kita obatiakan, sebab kita obatiakan lalu disembuhkan Allah dari penyakitnya. Maka selama inya sehat nang sebab kita mau obatiakan tadi, kita dapat terus kebaikan-kebaikan nang dilakukannya sebab inya sehat tadi. Kita makan gitu, beri makan orang. Selama kenyang nang ada di perutnya itu memperkuat ibadahnya, maka selama itulah kita dapat pahala atau nilai ibadah yang dikerjakannya. Makanya orang-orang yang ahli ibadat dia kalau bisa diberi makan siang malam. Jadi pahalanya ibadat tuh, apalagi mengajar karena gawiannya. Baca salawat dapat terus pahalanya. Orang sekolah itu aja, kita maulahkan sekolahan, kita maulahkan majelisnya, kita misalnya mengajarnya, selama inya melakukan kebaikan ibadah dengan sebab sekolah di tempat kita tadi, sebab kita tadi melajari, maka selama itulah kita dapat pahalanya terus. Kayak itu juga beri makaninya, kayak itu juga mengobatiakan orang lain. Pokoknya sesuatu yang menyebabkan orang terhalang atau kada bisa melakukan ibadat, kita keluarkan penghalangnya itu, lalu inya kembali kepada ibadat, maka selama inya beribadat dapat terus kita nilai dan manfaat. Nah itu jadi bujur-bujur terarah kalau untuk berbuat baik supaya hasilnya baik juga.
Dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kemudian daripada Fatihah suratul Ikhlas. Sembahyang sunat tawaf itu nang afdal qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul ya per kedua qul huwallahu ahad. Coba lihat. Ini ayat nang dua macam ini luar biasa. Luar biasa. Paling afdal lah, paling afdal sembahyang duha ayatnya Pak. Ada yang mengatakan wasyamsi wadduhaha dan wadduha. Kaul kedua, ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa kuliah dan qul wallah. Pas ada juga termasuk nih kuliah qul wallah. Jadi sebagian ulama mengatakan sembahyang duha itu nang afdal ayatnya sesudah Fatihah yaitu kuliah. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sebagian ulama berpendapat afdal wasyamsi wadduhaha dan rakaat kedua wadduha. Satu. Sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih afdalnya nih apa? Ayat sesudah Fatihah yaitu kuliah dan qul huwallah. Makanya biasanya bila 4 rakaat alhaqumut takatsur dan wal asri. Nang keduanya tetap kuliah qul huwallahu ahad. Karena ini dua pendapat. Makanya duha ada yang mengatakan afdal kuliah qul huwallahu ahad ayatnya. Sembahyang tasbih mengatakan, ada mengatakan kuliah qul huwallahu ahad juga. Luar biasa ini ayat, di mana-mana sembahyang diafdalkan ayat-ayat. Sembahyang witir Bang. Coba sembahyang witir rakaat ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Maulah tak tinggal qul huwallah nih. Kada. Tabuat terus nang di dalam keafdalan ibadat. Nah. Ba'diyah maghrib afdalnya apa ayatnya? Qul ya dan qul wallahu ahad. Tabuat pulang qul wallahu ahad nang afdal. Sembahyang isyraq kalau kada hafal ayat-ayat nang panjang-panjang afdalnya kuliah qul wallahu ahad. Sembahyang hajat sesudah ayat kursi kuliah dan nang rakaat kedua sesudah amanar qul huwallahu ahad 11 kali. Kenapa jadi ayat qul huwallahu ahad ini luar biasa? Di mana ibadat di situ kebanyakannya diafdalkan, di mana sembahyang nang disunatkan ayat kebanyakannya diafdalkan ada ayat qul huwallahu ahad. Kemudian pahalanya pulang kuliah qul huwallahu ahad ini 3 kali membaca qul huwallahu ahad dengan sempurna bacaannya, maka Allah akan memberikan pahala seperti membaca Al-Qur'an 1 khatam. Nah, lalu kita timbul pertanyaan. Apa sebabnya jadi hebatnya itu qul huwallahu ahad? Karena qul huwallahu ahad itu tidak ada membicarakan keempat ayatnya itu kecuali hanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adalah bercampur nang lain. Mulai awal ayat sampai akhir ayat itu semua ayat membicarakan masalah atau berhubungan kepada Allah saja. Tidak ada campuran kecuali hanya kepada Allah. Ini kemuliaan ayat. Ini diantara keistimewaannya. Nah, kayak itu juga manusia. Kemuliaan manusia itu bagaimana hubungannya kepada Allah. Semakin kuat, semakin banyak hubungannya kepada Allah, berarti semakin tinggi makamnya di sisi Allah, semakin mulia derajatnya di sisi Allah. Ini ada orang ibadah zahirnya hepol. Ini ada orang hubungan dengan Allah cuma sekadar sembahyang 5 waktu. Ya bagus, sudah bagus.
Ini ada orang pulang sembahyang 5 waktu, kemudian bertambah qabliyah ba'diyahnya, lebih bagus. Ini ada orang pulang lagi ibadatnya sembahyang 5 waktu qabliyah ba'diyahnya dan tambahannya ada witir, ada duha macam-macam. Ini lebih bagus lagi. Kemudian ini ada orang pulang ibadatnya sembahyang sunatnya banyak, kemudian banyak wiritannya banyak, sehingga sembahyangnya ibadatnya sehari semalam itu full dalam ibadat. Ini luar biasa hebat. Tapi ada lagi yang hebat daripada itu. Ibadah zahirnya full. Pekerjaannya selalu berhubung dengan Allah dan hatinya selalu ingat kepada Allah. Itu yang paling hebat makamnya. Itu yang paling hebat kedudukannya di sisi Allah. Jadi apabila bisa mengarahkan perjalanan hidup ini hanya kepada Allah, zahirnya dan hatinya, kelakuannya dan pikiran hatinya hanya kepada Allah, maka itulah orang nang diberikan Allah makam kedudukan nang tinggi, derajat nang hebat dan kemuliaan nang istimewa dari Allah. Jadi itu tergantung itunya. Makanya ayat tadi, qul huwallahu ahad, di mana aja dihibatakan, sembahyang apa aja dihendak dihibatakan. Jadi kita masing-masing bicara amin. Kayak apa kita nih kehidupan kita? Kamana nang banyaknya, kamana nang kosong. Berapa banyak nang kosong dengan Allah waktu nih? Berapa nang berisi hubungan dengan Allah? Zahir dan batinnya. Zahir yaitu dengan ibadat zahir, batin kamu dengan ingatnya, tafakkurnya, musyahadahnya, muraqabahnya kepada Allah. Itu tah. Jadi itu kemuliaan tanda manusia makhluk nang mulia bagaimana hubungannya kepada Allah. Makanya kan surga itu ya kala paling nikmat surga itu apa? Memandang Allah. Paling nikmat orang masuk surga kawa memandang Allah. Sekalipun Allahnya ada di surga, cuma sewaktu orangnya dalam surga di situ bisa melihat Allah, bukan Tuhannya di surga. Kenikmatan orang ahli surga bisa memandang Allah. Nah, itu hasil apa? Memandang Allah, kawa memandang Allah di surga itu hasil apa? Itu hasil ibadat batinnya. Adapun masuk surganya dan kenikmatan-kenikmatan makanan bidadari itu hasil diberikan Allah, hasil ibadah zahir. Hasil ibadat zahirnya dimasukkan Allah ke dalam surga, diberikan kenikmatan-kenikmatan makanan, tempat, minuman, kemudian lagi apa bidadari, itu dihasilkan Allah dari sebab ditakdirakannya si hambanya tadi beribadat zahir nang hebat, nang kuat. Adapun masalah dibukakan Allah Ta'ala orang hambanya itu dengannya, itu adalah tergantung bagaimana isi hatinya, perasaannya, pikirannya kepada Allah sewaktu hidupnya di dalam dunia. Itu tah. Jadi kada bisa. Kita cukup ingat kepada Allah. Kita sudah. Makanya kada boleh dilarang, tidak akan berhasil orang nang hidup hanya pikiran ingat kepada Allah. Namun jasmaninya, zahirnya, kelakuannya, ucapannya terdinding jauh dengan ingat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Itu kada bisa untuk selamat karena masuk surganya kada kawan. Kan itu kalau Allah memasukkan hambanya ke dalam surga dengan sebab si hamba tadi ditakdirakannya juga bisa melakukan ibadah zahir seperti sembahyang, puasa, ibadah sunat dan lain-lainnya, haji, zakat, sedekah dan lainnya. Inilah dijadikan Allah sebagai penyebab untuk si hamba tadi masuk surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang itu tadi. Namun ada nikmat yang lebih hebat orang berada dalam surga, yaitu memandang Allah, melihat Allah langsung. Nah, orang ini di mana hasil dari apa? Dihasilkan Allah dengan sebab ditakdirkannya hati dan pikiran si hamba ini ingat terus kepada Allah.
Itu sebabnya. Jadi kada bisa dilepas antara ibadat zahir dan ibadah, antara ibadat zahir, ibadah yang dikerjakan secara badaniah dan secara badan, secara lisan, ucapan, dan dengan hati. Karena semua itu adalah ada hubungannya dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Nah, jadi menggunakan harta tadi baguslah, dunia tadi. Nah, jadi supaya kita mengerti toh, kenapa qul huwallahu ahad luar biasa istimewanya. Tahlil ada qul huwallahu ahad biasa dibaca ada. Bahkan mukhtasar ziarah, keringkasan orang nang ziarah. Kalau kita ziarah ke orang-orang soleh, kita kada mungkin waktu nih banyak karena misal sibuk. Karena apa? Karena misalnya kadang-kadang mungkin baca yasin macam-macam, ada mukhtasarnya. Arti mukhtasar itu keringkasannya. Kenapa? Baca qul huwallahu 11 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, imbas salam. Sesudah salam, kemudian baca qul huwallahu 11 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian lagi apa? Ayat kursi sekali, kemudian baca zikir ya barangnya 10 kah, 30 kah. Nah, hanya baca tasbih, salawat, nang kayak bisa tahlil tenang. Salawatnya 11 kali, doa itu mukhtasar biasa orang ziarah, keringkasan orang ziarah. Kalau kalian bisa baca yasin dan lainnya. Kenapa kita ziarah ke orang-orang saleh itu? Banyak membaca ayat macam-macam itu, padahal mereka itu misalnya orang yang sudah istimewa, sudah hebat, sudah selamat. Kenapa masih kita bari? Kenapa masih kita hadiahi? Kenapa? Supaya ada jaringan tahabu, supaya ada bahadiahan, supaya timbul ada percintaan. Kalau kita datang bahadiahan, sidin senang. Apabila sidin senang, nang diharapkan syafaat sidin itu, berkah dari Allah meliwat sidin. Karena senangnya orang soleh, maka ridha Allah kepada kita. Senangnya, cintanya orang soleh terhadap kita, maka ridha dan rahmat Allah turun kepada kita. Tapi sebaliknya, murkanya, marahnya orang soleh kepada kita, maka itu adalah pertanda azab dan siksanya dari Allah. Lihat, kalau orang itu sudah jahat terhadap orang-orang soleh, lihat, walaupun makamnya tinggi, walau kedudukannya hebat, walau keistimewaannya sudah hebat, tapi kada senang dengan orang-orang soleh, itu biasa diusir Allah daripada rahmatnya, maka menjadi orang yang kada baik akhirnya. Banyak contohnya. Bal'am bin Ba'ura kayak kisahnya. Bal'am bin Ba'ura sudah luar biasa, dapat kemuliaan dari Allah, dapat Ismul A'zam lagi. Kalau dia menyebut nama Allah pasti kabul, pasti dikabulkan Allah, karena itu dari Allah juga. Tapi sewaktu berhadapan dengan Nabi Musa, sewaktu kada senangnya dengan Nabi Musa, mendoakan Nabi Musa macam-macam yang kurang bagus, maka situ saini itu juga kemuliaan dan keistimewaan Bal'am bin Ba'ura tadi dicabut. Hati-hati. Makanya semulia apapun kita diberikan Allah, bagaimanapun ibadah kita diberikan Allah, bagaimanapun ibadah kita diperbuat, bagaimanapun kita bisanya beribadah diperbuat Allah, bagaimanapun kita banyaknya mendapatkan nilai ibadat, bagaimanapun kita banyaknya mendapatkan ilmu, bagaimanapun kita mendapatkan kemuliaan kehormatan dari Allah, meliwat bagaimanapun orang-orang menghargai memuliakan kita, tetap hati dijaga, jangan sampai kada senang, jangan sampai kada senang dengan orang-orang saleh, apalagi Rasulullah. Kenapa? Ini akan mencabut semua itu, menjadikan penyebab tercabut semua itu. Orang salehnya itu gurus kita kah kada?
Kan kebanyakan biasa ada yang kayak itu tuh. Kalau gurunya puji-pujinya luar biasa, menghormatinya luar biasa, itu bagus, itu memang akhlak, itu memang disuruh. Tapi janganlah menghina, merendahkan, mencaci, memusuhi orang-orang saleh nang lainnya. Apalagi dianggap saingan gurunya. Jangan. Sama orang saleh manapun, orang wali manapun, sama pada kekasih Allah. Seluruh orang soleh, seluruh orang wali, seluruh orang yang alim itu kekasih Allah. Bukan tertentu kepada guru kita aja. Seluruhnya. Makanya bila kita kada senang, berarti kada tersenangi orang yang disayangi Allah juga. Amun kita lebih hebat daripada orang itu misalnya, itu bisa. Tapi kalau misalnya orang itu sekalinya lebih hebat lagi, nah, camat memusuhi gubernur, ini bisa dicabut pangkatnya. Kalau gubernur memusuhi camat, ya mungkin bisa menang aja. Tapi khawatirnya kalau camat ada musuhi gubernur, ini bisa isok bisa kada begawi lagi, bisa salah. Jadi hati-hati. Kita ini baik lantaran hidayah Allah. Kita ini bisa beribadat karena hidayah pemberian dari Allah. Kita ini Islam, kita ini beriman, kita ini bisa beribadat, kita ini bisa menuntut ilmu, kita ini bisa berbuat baik itu, kita bisa menjauhi dari maksiat. Itu tidak lain kecuali rahmat Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Selama Allah sayang lawan kita. Kalaunya Allah Ta'ala sudah kada sayang lagi lawan kita, semua itu habis. Di antara yang menyebabkan Allah kada senang lagi lawan kita adalah kita memusuhi orang yang disayangi, orang yang lebih dicintainya, orang yang lebih disayangi. Contoh tadi Bal'am bin Ba'ur, merasa dirinya hebat, merasa itu. Kada sadar bahwa Nabi Musa lebih hebat karena ini. Seorang nabi, seorang rasul. Habis tenggelam. Habis seorang kecabut sama. Makanya kita nih nangguringan kan bangun kah? Kita nih kalau sudah diberi kita nih diberikan Allah, sudah nih lah kita bisa beribadat alhamdulillah, kita Islam alhamdulillah, kita beriman alhamdulillah, kita diberikan taufik hidayah inayah dari Allah sehingga kita bisa menuntut ilmu, kita bisa beramal, diberikan Allah. Itu pisiti sama sekali. Kan bahasa kita tuh pisiti. Bahasa umum apa ya? Pererat sama sekali. Dengan apa cara menahani semua itu? Mempererat, menahan semua itu, bahkan supaya lebih banyak daripada itu. Carilah orang-orang yang dicintai Allah. Lebih dari cintailah, lebih carilah, berusahalah untuk melebihkan kecintaan kepada orang dicintai Allah. Berusahalah untuk lebih mendekat, menghargai, menghormati kepada orang disayangi Allah, supaya Allah tambah cinta kepada kita. Itu rahasianya tak? Di antara rahasia orang supaya tambah disayangi Allah, supaya tambah dicintai Allah, supaya tambah dimuliakan Allah. Perhatikanlah orang-orang yang dicintai Allah. Perhatikanlah orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang-orang saleh. Supaya nikmat itu jangan sampai dicabut oleh Allah. Karena orang dapat nikmat itu lantaran disayangi. Orang diberi nikmat ibadat macam-macam itu lantaran disayangi. Kalau Tuhan kada sayang lagi, kalau Allah Ta'ala kada sayang lagi, kada diberi lagi. Makanya kalau kita kada mau, kalau kita kada hendak itu hilang, itu dicabut, maka kita berusaha untuk mendapatkan tambahan sayangnya Allah, tambahan kasih sayangnya Allah, tambahan perhatiannya Allah. Dengan apa? Berusaha mencintai orang-orang mencintai Allah. Karena itu jalannya untuk mendapatkan dari Allah. Barang siapa memusuhi orang-orang saleh, man adani waliyan faqad adantu bil harbi.
Barang siapa memusuhi waliku ujar Allah Ta'ala, maka itu berperang kena dengan aku. Berarti bermusuh ada. Bermusuh. Apabila memusuhi wali, orang itu bermusuh dengan Allah. Kalau bermusuh dengan Allah, jangan berhayal iman masih ada. Jangan berhayal Islam masih ada. Jangan berhayal ibadat-ibadat tambah dikabulkan Allah, diterima Allah, ditambah Allah. Jangan ada hayalan itu. Sudah jadi musuh Allah. Gara-gara apa? Memusuhi wali, menganggap wali macam-macam. Hati-hati. Ini wali-wali yang jelas lah. Jadi itu untuk mempereratnya, memperkuatnya terkait itu. Dan jadi kalau bersedekah tadi ngatakan perhatikan nang posisinya nang bagus. Makanya kalau orang belajar itu orang belajar itu. Kalau kita hendak dapat tambahan dari Allah ilmu, bisanya mengamalkan ilmu itu bukan, makanya kalau orang hendak baik jangan sekadar belajar, tapi cari jalan supaya ada hubungan yang baik lawan orang dicintai Allah. Jadi ilmu dapat, belajar tadi dapat ilmu, kemudian ilmunya bisa bermanfaat karena ditakdirkan Allah kau mengamalkan. Apa sebabnya? Karena Allah cinta. Kenapa sebabnya? Karena mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Jadi kalau spesial belajar aja, itu biasa manfaatnya kurang. Biasa manfaatnya kurang. Biar cerdas orangnya. Ini semata belajar aja. Semata-mata belajar aja. Kadada mencari perhatian lawan orang-orang saleh itu supaya disayangi, supaya dicintai. Kadada mencari perhatian itu. Kadada mencari perhatian cinta dengan orang-orang wali, orang-orang saleh, orang-orang hebat itu. Melulu belajar aja, sampai belajar aja, walau pintar, walau cerdas, walau bagaimanapun, itu biasa manfaatnya kurang. Orang yang bermanfaat ilmu dengan sebab cintanya Allah luar biasa orang itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab cintanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala kalau sudah mencintai hambanya, seakan-akan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala kalau mencintai hambanya itu luar biasa, Allahnya cinta juga apa yang dicintai hambanya tersebut. Tapi kalau Allah Ta'ala cinta kepada seorang hambanya tadi kada cinta dengan orang lain karena misalnya perilakunya kurang bagus, maka Allah kada mencintai juga lawan orang itu tadi. Allah Ta'ala itu kalau sudah cinta kepada hambanya, seakan-akan Allah Ta'ala menuruti. Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku jatuhan terserah hambaku aja menyangka lagi. Tapi hambaku kalimatnya tuh lah. Hambaku kalimatnya. Hamba Allah nang bujur-bujur dicintainya, disayanginya, diakuinya sebagai hambanya, hamba nang diridhoinya. Luar biasa orang dicintai itu. Jadi itu caranya lah. Dan demikian lagi makruh menunggalkan hari Sabtu. Dan lagi sabda Nabi, dan lagi itu karena ittiba kepada Rasulullah. Luar biasa Rasulullah. Luar biasa Rasulullah dicintai Allahnya. Apapun yang diikut, apapun yang dituruti, apapun yang diikuti, apapun yang diikuti dan dituruti dari Rasulullah selain khususiat, itu semua jadi manfaat bagi orang lain. Cuma ada khususiat yang kada boleh, yang kada diperbolehkan untuk diikuti Rasulullah ada. Di antaranya kawin banyak. Rasulullah kan bini sidin berapa orang, istri sidin berapa? Umat boleh lah kayak itu? Ada boleh. Umat ini cuma batasnya 4. Kecuali ditalak, hanya boleh lagi ditambah. Hanya boleh lagi kawin. Kalau sudah 4 kecuali ditalak. Nang 4 tadi, kalau diganti naik tuh boleh. Cuma batas untuk dijadikan 1
dijadikan apa, dinikahi, dikawini, itu cuma 4. Mun handak lagi keluarkan nang salah satu 4 hanya. Kalau Rasulullah itu boleh. Nah itu ada khususiyatnya. Selain sesuatu nang khususiat bagi Rasulullah, apapun yang kita ikuti, apapun yang kita turuti, itu menjadi keberuntungan bagi kita. Itu menjadi kecinta, menjadikan kita diberikan Allah kemuliaan. Luar biasa Rasulullah. Tidak ada jalan untuk menghadap Allah kecuali cintanya kepada Rasulullah. Habib Ali Sahibul Maulid. Kenapa Habib Ali Sahibul Maulid luar biasa dicintai oleh Rasulullah di zaman itu? Karena cintanya dengan Rasulullah luar biasa. Sampai jar Habib malam tadi berkisah puja Sidin. Habib Ali itu betulis di badan Sidin ini. Dari daging mulai lahir. Di sini apa? Muhammadi, tulisannya di awak Sidin ini ada. Habib Ali Sahibul Maulid. Apapun yang dikerjakan beliau, apapun yang diucapkan beliau, itu ada dasarnya dari Rasulullah. Karena kada mau lepas dari Rasulullah. Rasulullah itu dari Allah. Habib Ali Sahibul Maulid, makamnya tinggi, kedudukannya hebat. Berapa banyak orang yang belajar lawan Sidin jadi aulia. Berapa banyak orang yang cinta kepada beliau jadi aulia. Tapi bagaimana ibadatnya? Luar biasa. Bagaimana hubungannya dengan Rasulullah? Luar biasa. Habib Ali Sahibul Maulid itu setiap hari menghatamkan 7 khatam Dalailul Khairat. Itu hebat Dalailul Khairat. Aulia kebanyakan amaliyahnya Dalailul Khairat. Habib Ali Sahibul Maulid itu jar menghatamkan Dalailul Khairat sehari semalam. Itu adalah 7 khatam. Belum Al-Qur'annya, belum sembahyangnya, belum mengajarnya, belum terima tamunya, belum mengarangnya. Luar biasa hidupnya. Pantas orang yang cinta kepada beliau tertarik cintanya kepada Rasulullah, tertarik cintanya kepada Allah. Apa sebabnya? Karena beliau luar biasa cinta kepada Rasulullah dan kepada Allah. 7 hatam sehari, ikam sahijib aja mengantuk. Baca dalail sahijib aja, apalagi takkan hari Senin. Lambat hanya tak kumpul hari Senin. Lambat hanya tak kumpul orangnya hari Senin. Kenapa? Hijibnya kepanjangan. Bah makan hendak banyak, makan hendak gancang, duit hendak banyak, bah amal hendak sedikit. Coba kita pikirkan, bah amal hendak sedikit, beribadat hendak sedikit, padahal amal ibadat itu jadi kemuliaan. Makanan, duit itu jadi kehinaan. Coba ikam, banyak makan, kemana akhirnya? Kemana? Taulit. Bahasa Malaysia apa yuk? Tandus. Ketandus. Jamban. Kalau urusan makan hendak banyak, padahal itu akhirnya menyakiti dan mengotori dan akhirnya ke tempat yang kada bagus. Ketandus. Tandus bahasa Malaysia. Bahasa kampung kita ini siapa? Taulit lah. Oh, kaharatan jangan. Jamban, WC, nyala. Bahasa buan tambilan ini apa? Jamban itu apa? Hamam. Itu bahasa Arab. Hamam itu bahasa Arab. Bahasa kampung itu maksudnya apa? Hah? Apa? Jamban. Sama. Nyaharap kayak aja ngarannya tetap ya kan membuang nangka kayak itu juga. Kalau urusan makan hendak nyaman, hendak banyak, padahal akhirnya menyakiti. Akhirnya ke tempat nangka bagus, akhirnya bau nangka bagus.
Duit hendak banyak, oh padahal duit yang banyak itu akhirnya bisa membahayakan kalau kada bisa menggunakan. Tapi kalau amal, kalau ibadat, kalau kebaikan, itu semakin banyak semakin mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kenapa kita hendak sedikit kalau urusan beramal? Semestinya beramal itu hendak banyak, kebaikan itu hendak banyak, karena itu yang sangat bermanfaat. Nah, jadi itu qul huwallahu ahad tuh di antara keistimewanya adalah ikhlas. Dan tempat yang terabdal bagi mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu yaitu pada fadilah bawah mizab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali was sahbil kiram ma hanna mushtaqun lima
ونحن على جمع القضاء نتقلب أطرد حبيبي أن تكون مناعما ونحن على جمع القضاء نتقلب ألم يرنك الرحمن نظرة يا رمان
مرتقاهم بعيد المنام والمراتب رفيعة عليها من بغاها يمد كل غالي لا يبالي بمنقوذ الأثمان ينتصف في عطيف الليالي يقطفي سبل أهل معها لرقوا في مراقي الكمال وامتلوا من علو عرفان كل من حبهم لا يبالي يوم حالته حالا رضيا ما يشوف العنا والتكاني دب مهروس من إنس وجان يا أهل ود العجل يا رجائي أدركوني بشربة هنية وأوصلوا يا حبائب حباني وأدخلوني معكم في الحال لأجل يرضح بالقرب بالي والعوات تممي قوية يتسع لي كماكم مجالي وانشرح لي إذا شل والدان عندكم إرث مولى بلالي أستعيب يد وجوه الرضية وانظروا في صلاح العيان شوفوا الوقت ما به ميزان صاروا الناس رهن المعاني وابتلوا بالعمر العطية هذه مينا وحز شمالي واصبح العقل في الوقت حيران أحمد الله وقتي صفاني يوم عروات عروة قوية منتهى القصد فك العقال قال مرعي معامل بإحسان صفات العلا والتناني على النبي الطور خير البرية وآله كل مجل الكمال والصحابة ما صف التان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نتواصل بالحباب
إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر وأصبح القلب في أنس وفي فرح جم وصاحبني التوفيق والظفر يا أهل طيبة هيا إنني ذاهب وإنني للذي حملت منتظر جرت عوائدكم أن المحب إذا ناداكم بلسان الحب ينتجر والحب ملء جنان بل تجسم في شخصي على صورتي إن دلني